Mungkin saya gemes ya, ada teman-teman ini yang dengan keluguannya, dengan kenaifannya, berangkat ke sana, terus senyum-senyum, jadi emosi gitu. Iya. Saya langsung berefleksi dengan kunjungan Gus Dur ya waktu Ya, ke sana. ini Ya, selalu Mbak Sylvia ya, dikait-kaitkan selalu nih, dikait-kaitkan dan Mbak selalu jadi Yeni. alasan. Kita lihat latar belakang PM-nya apa, Ya. siapa. Ini semua adalah tokoh-tokoh moderat. Kalau Netanyahu kan nggak mau. Ya. Kalau mau niru Gus Dur, harus ngerti dulu apa yang dilakukan Gus Dur. Jangan asal niru-niru doang. Banyak sekali catatan-catatan pelanggaran konstitusi, pembiaran-pembiaran dilakukan, abuse of power-nya memang sangat terlihat. Tuh. Ada tawaran-tawaran nggak untuk nanti bergabung Nggak dalam ada, pemerintah Pak Prabowo? nggak ada. Mau nggak Mbak Yen kalau ada tawaran? Saya pasti akan sholat istikharah dulu. Saya nggak tahu apakah iya atau tidak. Saya berharap betul bahwa Pak Prabowo betul-betul mewakafkan sisa hidupnya untuk betul-betul berjuang bagi rakyat kecil. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zylvia Iskandar. Dan kali ini podcast Si Paling Kontroversi menghadirkan sosok wanita yang sangat inspiratif, tokoh NU, direktur eksekutif dari Wahid Foundation, putri dari Gus Dur. Tidak lain tidak bukan adalah Mbak Yeni Wahid. Apa kabar Mbak Yeni? Baik, Mbak. Mbak Yeni tadi pas kita nyari julukan ini si paling apa ya? Mbak Yeni bilang apa? Si paling pergi mulu. Iya, pergi mulu, suka keluyuran. Ini juga baru balik dari Kuala Lumpur ya. Dari Kuala Lumpur. Oke, sibuk Ya. banget nih Mbak Yeni. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Si Paling Kontroversi. Karena ternyata ada hikmahnya juga. Kepergian 5 aktivis NU ke Israel itu membuat Mbak Yeni kembali lagi ke Metro TV. Katanya udah lama nggak ke Metro TV ya. Oke, Mbak Yeni langsung aja nih Mbak Yeni. Waktu saya wawancara Mbak Yeni juga di program Primetime News Metro TV ya, Mbak Yeni tuh kayak kesal banget sampai bilang, ini kebodohan deh kayaknya 5 orang ini pergi ke Waktu itu Israel ya, bertemu iya. dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Nah, kenapa sampai keluar kata-kata itu Mbak Yen? Mungkin saya gemes ya, karena kan saya rasa saya mewakili perasaan banyak sekali rakyat Indonesia yang saat ini merasa seolah-olah tidak berdaya dengan apa yang terjadi di Gaza, dengan begitu banyak penyerangan, korban tidak berdosa yang terus berjatuhan, terutama anak-anak, genosida yang terus berlangsung. Jadi karena saya sering sekali mengkonsumsi berita-berita semacam itu jadi stres gitu loh mungkin. Terus kemudian ada teman-teman ini yang dengan keluguannya, dengan kenaifannya, berangkat ke sana, terus senyum-senyum, jadi emosi gitu. Jadi kok seolah-olah tidak punya empati sih, tidak punya kepekaan dengan apa yang terjadi. Nah, apa namanya, kok bisa dengan tenang dia berpose di sebelahnya Presiden Israel. Meskipun alibi mereka adalah untuk membangun dialog, pesan perdamaian, bisa diterima gak itu Mbak Nah Yen? itu, jadi setelah saya baca-baca lagi, waktu itu memang saya emosi banget Mbak. Terus kemudian saya dengar juga wawancara mereka. Oke, awalnya saya mengatakan mereka ada kebodohan di sana, tapi sekarang saya merasa ya lebih tone down sedikit ya. Ini keluguan. Nah jadi kalau niatnya sih luhur ya, niatnya baik. Niatnya adalah untuk membangun dialog antar agama. Tapi kan ada pepatah yang mengatakan jalan ke neraka itu banyak dihiasi dengan orang-orang yang berniat luhur, berniat baik gitu ya. Jadi jangan juga karena niat kita baik kita salah mengambil tindakan. Akibatnya dampaknya malah jelek. Iya. Nah, dan kalau kemudian ingin melakukan dialog antar agama, itu baik sekali dan saya sangat mendukung. Tapi jangan ke Israel dalam momen seperti ini di mana genosida sedang berlangsung. Kalau genosida pada hari ini ternyata tidak sedang terjadi, Mbak Yen, apakah ini jadi cerita yang berbeda? Kepergian mereka tidak akan menjadi masalah besar? Kalau mau ke Israel harus jelas ketemu dengan siapa, menyampaikan pesan apa, dan kemudian bisa mengukur dampak yang akan terjadi kalau kita pergi ke sana itu apa. Gitu. Jadi caranya juga penting. Kalau ke sana kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh garis keras yang memang mendukung genosida, percuma kita ke sana. Karena pasti kepergian kita hanya akan dipelintir. Tapi kalau ke sana ketemu dengan tokoh-tokoh Yahudi dan Israel yang memang sama-sama sedang berjuang bersama kita untuk Palestina merdeka. Karena ada faksi seperti itu di Israel, ya. Jadi Israel ini kan baru berapa puluh tahun terakhir ya, mungkin 20 tahunan terakhir, faksi-faksi yang radikalnya, garis kerasnya ini menguasai publik di Israel. Netanyahu sendiri udah lama berapa tahun ya,
berapa belas tahun sudah jadi Perdana Menteri. Sebelumnya Perdana Menteri yang dulu itu cukup moderat. Moderat artinya mereka mau mencoba untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Nah ini justru harus kita bantu. Karena tanpa ada perjuangan secara internal di Israel sendiri, hanya dari luar nggak mungkin. Jadi internal Israel harus digarap, itu saya sangat setuju. Ya, di luar pun kita harus melakukan penekanan. Itu strategi yang harus diambil. Berarti Mbak Yen memang rezim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini yang paling parah, paling sadis. Iya, Likud itu keras sekali. Tapi kalau dulu misalnya Ehud Barak gitu ya, di Partai Buruh, dia sampai mengambil langkah-langkah cukup sistematis kok. Dia menarik pasukan Israel dari Lebanon Selatan, contohnya. Itu kan menunjukkan niat baik dan mau berpartisipasi dalam perjanjian Camp David. Sudah ada inisiatif-inisiatif ke arah sana gitu. Jadi, tapi kemudian kan selalu terjadi kegagalan-kegagalan diplomatik karena ada banyak isu-isu yang sampai sekarang belum bisa disepakati. Nah, jadi waktu ini saya saya langsung berefleksi dengan kunjungan Gus Dur ya waktu ke sana. Ini selalu dikaitkan selalu dikaitkan dan selalu jadi alasan gitu loh. Gus Dur juga ke sana kok. Iya, bertemu juga dengan PM Israel waktu itu tahun 94 ya, Mbak Yen. Nah, kita lihat latar belakang PM-nya apa? Siapa? Yitzhak Rabin, Simon Peres, Ehud Barak, ini semua adalah tokoh-tokoh moderat yang memang menginginkan ada negara Palestina merdeka terbuka untuk kemungkinan itu gitu loh. Kalau Netanyahu kan udah nggak mau. Netanyahu secara terang-terangan mengatakan dia nggak mau mengakui negara Palestina merdeka, jadi udah susah mau diajak ngomong. Nah kalau Rabin, Peres dan Barak, Ehud Barak ini masih mau. Nah kalau masih mau, tentu kita bisa menjadi sekutu untuk memperjuangkan Palestina. Nah jadi itu kan bedanya. Mbak Yeni marah nggak ketika orang-orang pada mengaitkan Gus Dur juga gitu kok? Marah juga gak? Emosi juga gak waktu itu? Ya orang nggak ngerti, makanya saya ingin mengedukasi publik. Kalau mau niru Gus Dur harus ngerti dulu apa yang dilakukan Gus Dur, jangan asal niru-niru doang. Nah, keluarnya aja yang ditiru, nggak ngerti dan kemudian tiru semuanya dong, jangan cuma satu sisi saja. Karena Gus Dur tidak hanya bertemu dengan tokoh Israel, tapi juga bertemu dengan tokoh Palestina. Gus Dur bertemu juga dengan Yasser Arafat. Karena saya mendampingi, saya ada di sana di samping Bapak gitu loh. Jadi saya ngerti betul. Nggak bisa hanya bertemu dengan satu sisi saja, tanpa bicara juga membawa sisi yang lainnya. Tidak apple to apple ya. Dan konteks pada hari itu tidak sedang terjadi genosida di Palestina. Tidak terjadi genosida dan ada kemauan sebagian besar warga Israel ya waktu itu ya untuk mau mencoba mengakui negara Palestina merdeka. Dari two state solution. Konteksnya selalu two state solution. Nah, dan Gus Dur nggak bisa akan dipelintir oleh Israel, nggak akan bisa kan Gus Dur gitu. Nah, kalau sekarang ini kan teman-teman ini dengan segala kenaifan mereka, akhirnya mereka terjebak dalam strategi Israel yang memang menginginkan ada diplomasi publik. Tapi masa sih mereka terjebak? Mendukung mereka. Bayan, soalnya kalau kita lihat profilnya, latar belakangnya itu kan keren-keren ya. Pinter-pinter, ada yang profesor filsafat, luar biasa begitu kan. Kepengurusan di sayap-sayap organisasi PBNU juga pengalamannya ada. Jadi masa iya mereka senaif itu, tidak mengukur begitu dampaknya apa? Makanya itu yang kita pertanyakan juga gitu. Apakah mereka nggak ngerti? Mereka bilang, sebagian ada yang mengatakan nggak tahu bahwa akan diatur dengan ketemu Presiden Israel. Jadi waktu diajak ke sana hanya untuk dialog antar agama. Nah, komentar saya, ya udahlah, kalau lagi situasi seperti ini, kalau mau dialog antar agama dengan Yahudi, nggak usah ke Israel. Banyak kok Yahudi di negara lain. Dan cari juga Yahudi yang mendukung Palestina. Ada nggak? Banyak banget. Contohnya siapa? Itu loh, di Amerika, anak-anak mahasiswa, guru-guru di kampus, dosen-dosen akademik yang demo untuk mendukung Palestina, untuk mencoba menghentikan pertikaian yang sedang terjadi, ya serangan yang sedang terjadi, minta ada ceasefire, ya penghentian konflik, penghentian serangan, yang meminta agar Israel tidak melakukan genosida. Itu banyak banget, Mbak. Di Amerika, kampus-kampus banyak yang lumpuh dan anak-anak ini, dan mereka tuh banyak sekali anak-anak Yahudi. Dan mereka ditangkap sampai sama polisi. Kalau mau
cari orang yang kayak gitu. Apa mungkin mereka berpikir begini ya Mbak Yen ya, wah mumpung ketemu presiden langsung nih, kalau orang biasa kan susah banget ketemu presiden. Apa mereka mungkin berpikir seperti itu Mungkin ya? gitu juga. Jadi ada sedikit, mungkin ada unsur narsis sedikit kali ya. Bisa jadi kan mungkin orang kalau orang nggak paham, wah mau ketemu presiden keren nih gitu kan. Cuma nggak melihat konteksnya. Ketemu presiden Israel di mana sedang terjadi genosida, pembantaian besar-besaran terhadap orang yang tidak berdosa. Itu juga menarik pasti ya, kontroversi. Mbak Yen ya. Kenapa kayak niat banget gitu Israel sampai presiden Israelnya datang menemui warga-warga negara kita? Ya, Itu memang apa? niat. Itu sudah disetting seperti itu, memang rencana mereka, rencana Israel untuk men-setting seperti itu, Mbak Yen? Israel akan terus melakukan diplomasi publik, akan terus melakukan langkah-langkah strategis yang akan menguatkan posisi mereka di mata internasional. Jadi mereka cari legitimasi. Cari legitimasi dan dengan cara engagement, public engagement ini biasa. Semua negara melakukan itu. Jadi Kita orang mencoba- mempersepsikan ada orang-orang Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim itu dekat dengan Israel. Betul. Mendukung Itu mereka ingin, juga. ingin dipersepsikan seperti itu. Apalagi kalau datang dari NU kan gitu. Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Buat Israel, wah ini strategis sekali nih untuk optik dunia. Bahwa di Israel, pemerintah Israel saat ini nggak dianggap bermasalah kok oleh organisasi sebesar NU. Nah, Berarti Mbak Yen klaim atas nama pribadi nggak bawa-bawa NU itu agak bisa diterima gak ya Mbak Yen? ya nggak Bagaimana bisa orang bawa nama NU kok. Iya kan, mereka Iya, pasti mereka juga bawa nama diundang NU. karena NU. Kalau mereka orang biasa saja mungkin Betul, tidak diundang kan betul. Mbak Yen? Kalau mereka mengatakan bahwa saya si Polan, anaknya si Polan datang dari desa X gitu ya. Terus apa strategik interestnya apa? Kepentingan strategisnya Israel ngundang mereka apa? Nggak ada. Justru karena ada embel-embel mereka dianggap Nahdien, mereka dianggap aktivis NU, maka mereka diundang. Gitu. Tapi mereka salah besar ketika tidak izin kepada PBNU. Ya, jelas salah. Kalau membawa-bawa nama NU, berarti ya mereka akan ada konsekuensi. Tapi kan dari mereka itu mereka klaimnya- nggak dapat mandat kok. Iya, tapi mereka klaimnya kan atas nama pribadi, tidak Ya bawa-bawa NU. jangan bilang NU, jangan kan di sana mereka mengenalkan diri sebagai orang Kita lihat sebagai videonya NU. ya. Iya. Ternyata mereka Iya. bukan atas nama pribadi, mereka Iya. meng-highlight ke-NU-an mereka. Betul. Berarti itu bukan naif dong, Mbak Yen. Tahu kata-katanya apa yang mesti kita ini kan. Jadi makanya agak-agak apa ya? Ya mungkin narsis. Nah, Mbak Yen, ketika PBNU bilang kami tidak tahu apa-apa, bahkan Ketua Umum Gus Yahya itu sampai minta maaf atas Betul. kegaduhan yang terjadi. Orang-orang jadi bertanya, masa iya PBNU tidak tahu apa-apa? Mungkinkah itu Mbak Yen? Sangat mungkin orang NU itu 100 juta lebih dan kemudian pengurusnya aja ya puluhan ribu ya, dan kalau sampai ke tingkat ranting ya bisa jutaan, nggak bisa dimonitor semua. Kita nggak tahu pasti kan gerak-geriknya orang. Pasti kalau udah rame baru ketahuan, baru kalau mereka bawa-bawa nama NU gitu. Gini Mbak Yen, mereka itu kan oke, profilnya memang mentereng ya, pengalamannya ada gitu. Tapi kalau di NU yang saya pahami mereka bukan Papan atas. layer utama lah ya, bukan tokoh sentral Bukan, begitu kan. bukan. Mungkin layer 3 atau layer Saya 4 juga begitu tidak kan. kenal mereka secara pribadi. Mbak Yeni saja tidak Nah. kenal begitu kan. Tapi kenapa mereka yang disasar? Mungkin juga bisa jadi yang merekrut itu ada hubungan pribadi, bisa juga lewat teman, bisa juga jaringan-jaringan konferensi antar agama yang pernah mereka ikuti, jaringan aktivisme, bisa macam-macam gitu. Apakah karena memang bukan layer utama sehingga mungkin Israel menganggap ini yang lebih mudah dipengaruhi? Bisa jadi Israel akan berusaha untuk mengundang semua. Kalau bisa dapat layer utama lebih bagus lagi. Pernah udah sering mengundang Mbak Yen ya? Gagal Ya mulu sering tapi. banget lah kalau Gagal itu terus? sih. Saya memang nggak mau. Kenapa Mbak Yen? Ya saya nggak cocok sama pemerintahannya Netanyahu yang seperti sekarang ini gitu, dan saya tahu ketika saya ke sana saya hanya akan dipakai sebagai alasan alat legitimasi mereka gitu, bahwa saya menerima policy mereka, kebijakan mereka, makanya saya nggak mau. Gitu. Tahun kemarin saya harusnya berbicara di acara konferensi internasional yang diadakan oleh otoritas Palestina, gitu ya. Saya sudah sampai Yordan karena nanti rutenya dari Yordan naik mobil ke ke Palestina, gitu kan. Tapi izin tetap harus dari Israel. Izin tetap harus dari Israel. Nggak keluar-keluar dari sampai Yordan, nggak keluar-keluar izinnya. Saya bisa aja bypass misalnya kontak
orang-orang Israel gitu yang selama ini coba merekrut saya gitu, minta mereka gitu ya untuk memuluskan. Saya nggak mau, saya memutuskan untuk pulang aja deh. Dan kemudian memang diberitahu bahwa konferensinya ditunda karena alasan keamanan. Jadi saya lebih baik begitu daripada saya harus ke sana, ke Tel Aviv, terus kemudian harus foto-foto dan lain sebagainya. Nggak usah gitu. Saya telepon Dubes Palestina yang di Indonesia, saya bilang saya minta maaf, saya pulang aja. Ketika mereka mencoba mengundang Mbak Yeni untuk ke Israel, caranya gimana sih Mbak? Alasannya itu gimana? Banyak ya agennya Israel di Indonesia itu macam-macam. Nah Mbak. itu gimana sih Mbak? Agen-agen Israel tuh kayak gimana? Bisa juga business people, bisa juga orang bisnis, bisa juga LSM, bisa juga intelektual, macam-macam lah, sama kayak orang Indonesia di luar cara negeri. Cara mereka mendekatinya gimana, Mbak Yen? Kalau saya memang karena saya di pergaulan internasional, Mbak, saya banyak sekali kenal orang dari macam-macam negara, biasa. Dan dalam forum-forum internasional pun saya banyak bertemu dengan orang-orang dari seluruh negara. Nah, biasa berinteraksi dengan mereka, biasa juga berantem sama orang Yahudi dan Israel. Bisa berantem kita. Di grup bisa berantem gitu. Posisi saya sangat clear gitu ya. Jadi sebenarnya kalau cuma mau kontak aja sih gampang gitu. Mereka misalnya mengatakan ini ada acara gini mau nggak? Would you like to come gitu? Ya. Oh, apakah modusnya selalu berkedok dibungkus ini adalah dialog lintas iman? Enggak juga. Kalau sama saya enggak mempan lah kayak gitu. Kalau yang Would you like to meet langsung? Mau ketemu nggak sama petinggi-petinggi? Oh, clear langsung ya. Karena jelas. kan lima Kamu ini mau ketemu siapa? Langsung ditanya sama dia. Kamu mau ketemu siapa aja kalau kita undang ke Israel? Jadi sekelas Mbak ini begitu ya. Kalau yang 5 ini kan kedoknya dialog lintas iman begitu kan. Sudah tidak mempan lagi ya kalau buat Mbak Yeni. Oke, dan saya justru datangnya ke acara Palestina. Jadi waktu itu ada wakil Perdana Menteri Palestina ke Indonesia, saya nyempatkan untuk hadir gitu-gitu. Benar tidak Mbak, kalau misalnya orang Indonesia, apalagi dia tokoh agama, tokoh ormas penting di Indonesia, itu pasti udah ngantri yang mau sponsori dari pihak disponsori oleh pihak Israel ya. Yang ngantri itu maksudnya gimana? Yang ngantri maksudnya siapa? Kalau kita mau, itu sponsor yang ngantri dari pihak Israel untuk mau mendanai itu banyak yang ngantri untuk mau mendanai. Kalau ya pasti tetap ada prosedur ya Mbak ya, nggak tergantung mereka dulu siapa. Kalau ketokohan dianggap ketokohan sekali mungkin lebih mudah, jauh lebih mudah. Yang sponsorin banyak, bisa macam-macam. Sponsornya banyak ya? Banyak. Dan nggak mesti ya, orang dari Israel, yang sponsorin nggak mesti dari sana. Bisa juga tokoh-tokoh yang pro Zionis gitu ya, dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana kan banyak. Mereka tersebar di mana-mana gitu. Ada alokasi budget khusus ya Mbak biasanya dari pemerintah Israel? Saya rasa semua pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk kebijakan luar negeri yang diambilnya untuk menciptakan citra yang baik tentang negaranya. Nah, tapi kalau Israel itu banyak simpatisannya di luar gitu, bukan cuma dari Israelnya sendiri. Kan dia nerima sumbangan dari Amerika saja setiap tahun itu berapa miliar dolar, besar sekali. Dan ini yang dikritik oleh banyak orang Amerika sendiri, bahwa loh kok ngapain kita udah susah-susah bayar pajak dipakai untuk membeli senjata yang kemudian dipakai untuk genosida. Makanya di sana banyak terjadi demo besar-besaran gitu untuk memprotes ini. Tapi uangnya kan jelas sudah masuk ke Israel. Gitu. Dan uang dari Israel itu belum lagi banyak sekali pengusaha-pengusaha Yahudi di Amerika yang memang sangat dominan. Yang namanya Jews lobby ya, lobby kelompok Yahudi itu sangat dominan di sana dan banyak masuk ke segala macam sektor. Terutama sektor entertainment loh. Banyak loh public figure, bintang film, penyanyi yang dipressure oleh lobby Yahudi ini supaya nggak membela Palestina. Contoh gampangnya nih kayak Bella Hadid gitu ya, dia kan setengah Palestina, bapaknya emang orang Palestina, makanya dia sangat vokal gitu ya bela Palestina. Wah itu banyak kontrak yang dibatalin, gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau uang banyak, yang memang digunakan untuk melakukan diplomasi publik untuk memperbaiki citra Israel di mata dunia. Dan uang Israel yang mengalir ke Indonesia itu biasanya jalurnya apa Mbak? Lewat lembaga-lembaga non-profit segala macam gitu bisa ya? Mbak. Segala macam bisa. Mau lembaga non-profit bisa, bisnis langsung bisa. Maksudnya sponsor perorangan juga bisa macam-macam. Oke.
Dan akhirnya sayangnya lima aktivis NU ini lagi-lagi ya kurang pertimbangan atau naif atau apalah bahasanya. Oke, Mbak Yen, sebetulnya apa sih kalau menurut Mbak Yen ini konkret yang bisa kita lakukan nih ketimbang kita pergi ke Israel? Kan sekarang udah ada aksi misalnya ramai boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel begitu kan. Apakah itu sudah cukup konkret kok? Itu cukup konkret karena secara dampak ya, segala sesuatu yang punya dampak ekonomi pasti akan berdampak. Gitu. Cuma jangan keliru juga. Banyak juga produk-produk yang dianggap memang franchise-nya bukan produk Israel langsung, tapi dia misalnya dikuasai sahamnya oleh sebagian orang Yahudi atau orang Israel gitu ya. Terus orang Indonesia beli franchise-nya. Hati-hati juga kalau mau melakukan sabotase terhadap produk-produk ini. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka secara kebijakan tidak mendukung kebijakan Israel. Cuma kesangkut-sangkut aja. Nah, kemudian ketika kita melakukan boykot beli produknya di Indonesia, yang terjadi adalah apa? Pegawai-pegawai Indonesianya nggak bisa kerja. Gitu loh, kasihan. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau mau boykot produk Israel, ya langsung ya memang kita beli langsung ke sana. Gitu sih, lebih ke arah sana. Harus hati-hati, harus lihat-lihat, pilah-pilah betul. Tapi saya rasa the power of money gitu ya, buying power, purchasing power itu penting untuk kita exercise, untuk kita tunjukkan kepada Israel bahwa kita tidak menerima apa yang kamu lakukan. It's the least we can do ya. Hal paling minimal yang bisa kita lakukan memang tidak mengkonsumsi produk-produk yang dibuat oleh Israel langsung. Itu boleh. Menurut saya cukup efektif gitu. Nah, yang kedua, memahami konteks, memahami geopolitik yang di sana, nggak asal gebiah uyah saja. Dan kemudian justru mendukung tokoh-tokoh, kan banyak tokoh Yahudi yang sekarang sangat vokal menentang Netanyahu, menentang Israel. Itu yang harus jadi teman kita. Kita kuatkan mereka gitu. Banyak mereka jadi dapat ancaman itu banyak, besar sekali gitu. Dan mereka paling frontal dan mereka punya kredibilitas. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Yahudi ini ada yang sebagian besar ya orang tuanya meninggal di concentration camp, di Holocaust, ada yang jadi korban. Jadi mereka mengatakan, Israel, pemerintah Netanyahu, jangan kamu lakukan genosida dan pembunuhan massal atas nama saya. Saya orang Yahudi dan saya korban, keluarga saya korban Holocaust. Saya punya kredibilitas untuk mengatakan, kredibilitas moral ya, untuk mengatakan stop. Jangan kamu bilang ini kebijakan orang Yahudi gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut saya kita kuatkan dan kita harus menjalin aliansi dengan mereka. Mereka yang paling ngerti Mbak, apa yang terjadi di Israel. Justru mereka yang lebih berantem satu sama lain ya Mbak. Yahudi sangat moderat dengan yang Zionis. Yang Zionis. Nah, yang moderat ini harus kita kuatkan. Nah, umat Islam ya di Israel sendiri Mbak, terus terang ada 21% Arab, keturunan etnis Arab yang menjadi warga negara Israel. Bahkan ada jadi yang anggota DPR, dulu pernah ada menteri juga dari Druze gitu ya, Arab ya. Nah, 90%-nya Muslim. Ya, ada yang Druze, ada yang Maronite, ada yang Kristen, yang Arab ini, tapi 90%-nya Muslim. Pada saat ini justru Arab-Arab Muslim ini malah mendukung Israel. Nah, jadi ini jangan diambil selalu dalam konteks agama. Ini bukan konflik agama. Bukan jelas. Konflik agama, itu pesannya Gus Dur seperti itu. Ini konflik tentang teritori. Ini geopolitik. Makanya pinter sedikit. Kita harus melihatnya gitu. Jangan dikit-dikit semua orang Yahudi dicap jelek. Jangan dicap Zionis, jangan. Justru yang anti Zionis harus kita kuatkan. Di Inggris ada satu sekte yang namanya Nature Karta. Itu orang sudah langsung tahu mereka Yahudi. Mereka malah jadi korban bullyingnya orang-orang Israel pro-Zionis. Kenapa? Kalau ada demo yang membela Palestina, mereka pasti ikut. Karena dalam teologi mereka, ya dalam prinsip mereka, negara Israel itu tidak seharusnya berdiri. Jadi mereka sangat menentang negara Israel berdiri. Nah, orang-orang ini sangat mungkin sangat salaf kalau bahasa Islamnya. Jadi dari dulu sampai sekarang gaya hidupnya nggak pernah berubah. Dari abad pertengahan dulu sampai sekarang, bajunya hitam-hitam, pakai topi, terus sini ada kriwil-kriwilnya. Anak-anaknya nggak boleh nonton TV. Jadi benar-benar sangat sangat puritan, sangat konservatif. Ini justru yang menentang negara Israel. Setiap kali ada demo Palestina,
pro Palestina, mereka pasti terdepan. Ya. Dan mereka akan disambitin diteriakin sama yang pro Zionis, pro Israel. Oh. Nah, masa kemudian Yahudi yang kayak gini kita musuhin? Iya. Berarti kan sebenarnya tidak kurang-kurang dukungan masyarakat global agar penjajahan kependudukan Israel di Palestina itu berakhir, Mbak Yen. Dialog-dialog juga sudah banyak, sanksi-sanksi dari dunia internasional juga sudah banyak. Tapi menurut Mbak Yeni sendiri apa ya yang Secara membuat... jumlah belum, Mbak. Secara jumlah belum cukup. Misalnya gini, di Eropa, sebagai besar negara Eropa belum mengakui negara Palestina. Baru-baru ini mulai tambah. Ya. Spanyol ngakuin, Irlandia dan lain sebagainya. Itu langkah luar biasa sekali. Dan Spanyol kita lihat, Spanyol itu negara apa? Negara Katolik. Di sana itu Katolik Kristen. Nah, tapi dia mengatakan enough is enough. Jangan lakukan genosida. Lalu kemudian siapa lagi yang menuntut Netanyahu di International Court of Justice, ya, di Mahkamah Internasional, Mahkamah Hukum Internasional. South Africa, negara Afrika Selatan. Ya. Jadi kelompok-kelompok negara Afrika Selatan, kelompok negara-negara Amerika Latin, ini sekarang banyak sekali yang sangat sangat kritis terhadap kebijakan Israel. Tapi jumlahnya yang belum mengakui masih lebih banyak lagi, Mbak. Yang belum mengakui negara Palestina. Nah, mungkin kalau kita bisa melakukan langkah-langkah diplomatik, salah satu fokusnya ke sana. Kita lobby negara-negara ini. Gitu. Makin banyak bisa ngakuin negara Palestina, makin kuat posisinya Palestina. Itu satu. Nah, yang kedua, bukan berarti kemudian di Palestina sendiri juga nggak ada masalah internalnya. Internalnya sendiri juga berantem. Ini harus kita akuin. Antara Hamas sama Fatah ini juga berantem. Ya kan? Hamas menguasai Gaza, Fatah menguasai tepi barat. Mereka sendiri juga nggak cocok. Jadi kita juga nggak boleh kemudian ini ya. Kalau makanya saya sekarang fokus adalah apa? Penghentian genosida. Ya. Penghentian kekerasan yang terjadi, pengeboman yang senseless yang tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Nah, itu fokus itu dulu ke situ gitu. Sehingga bisa ngajak semua orang duduk di meja perundingan. Selama masih ada kekerasan terus berlangsung, pengeboman terus berlangsung, orang nggak bisa duduk di meja perundingan. Nah, itu yang harus kita desak terus, penghentian kekerasan, pengeboman, genosida. Oke. Mbak Yeni melihat upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, terutama melalui Kementerian Luar Negeri ya, sudah maksimal belum sih Mbak kita? Kalau pembelaan terhadap Palestina kita termasuk yang terdepan. Ya. Pembelaan. Nah, tapi menurut saya bisa ditambah lagi dengan cara melakukan pressure terhadap Israel. Nah, jadi ini yang belum kelihatan sih. Pressure-nya harus gimana, Mbak? Pressure itu memang juga harus mau ngomong sama mereka sih. Tapi tingkat negara, ya gitu. Bukan 5 orang kayak gini pergi ke sana, ada efek. berharap ada efek besar. Iya. Atau bekerja sama dengan berkoalisi misalnya dengan. Tapi sekarang ini kan dengan OKI, dengan organisasi Islam, OIC gitu, lebih ke arah sana gitu ya. Cari negara-negara lain, bikin aliansi-aliansi baru, bikin aliansi dengan Afrika Selatan, dengan dengan Qatar, karena Qatar di sana itu ada Hamas, yang menampung Hamas kan Qatar. Lalu kemudian dengan Spanyol, dengan Irlandia, bikin gerakan baru. Jadi nggak selalu cuma negara Islam aja nih gitu yang membela Palestina. Menurut saya harus kita ambil sebanyak-banyaknya. Supaya nambah jumlah dukungan itu ya yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara ya. Betul. Oke, Mbak Yen, kembali lagi ke konteks Indonesia, bagaimana karena kita melihat ini berangkat dari heboh 5 aktivis NU yang pergi menemui Presiden Israel. Bagaimana PBNU harus membentengi warganya, anggotanya, pengurusnya jangan sampai diperalat, dijadikan alat propaganda oleh Israel dalam modus apapun? Ya, sebetulnya bukan cuma Israel sih. PBNU kalau misalnya ada warganya yang diperalat oleh siapapun, memang harus langsung dikasih sanksi. Kalau bawa-bawa nama organisasi, ya segera dikasih sanksi supaya menimbulkan efek jera. Yang lainnya nggak ikut-ikut melakukan itu. Gitu. Tapi sih. kalau pencegahan dengan jumlah yang sedikit agak susah ya, Mbak? Susah. Iya. Oke. Kalau ada orang NU misalnya terlibat tindakan kriminal, terus dia mengatakan saya pengurus NU. Ini contoh gampangnya, ya, misalnya dia melakukan perampokan, tapi terus kemudian mengatakan saya kan pengurus NU, apakah itu diterima? Nggak boleh kan, pasti ada sanksi kan. Ada warga NU yang korupsi, mengatakan saya orang NU, ya tetap harus dikasih sanksi.
Apalagi yang kayak gini juga sama. Gitu. Kamu kan nggak boleh mau ini nggak mewakili organisasi kan gitu. Jangan bilang ini mewakili organisasi. Oke deh. Gitu. Oke, Mbak Yen, mumpung Mbak Yen di sini, kita juga akan bahas hal yang lain ya. Oh ya? Iya. Mbak Yen udah aktif lagi dong, balik lagi ke kepengurusan PBNU dong? Setelah cuti ya? Iya. Cuti untuk kepentingan pemilu 2024. Saya sekarang Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis NU, tapi sekaligus juga saya Ketua Hubungan Luar Negeri di Muslimat NU. Ya, berarti sudah aktif kembali setelah sempat cuti karena kepentingan politik di pemilu 2024. Kita tanya-tanya sedikit ya soal politik kita hari ini, Mbak Yen. Kita tahu Mbak Yen waktu itu kan jelas memberikan dukungannya kepada Ganjar. Setelah pemilu selesai, menurut Mbak Yen bagaimana overall review proses pemilu kita 2024? Kalau dari Ganjar kan mengatakan ada banyak sekali kecurangan, ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, bahkan oleh penguasa begitu ya. Mbak Yen melihatnya seperti apa? Ya sama. Banyak sekali catatan-catatan pelanggaran konstitusi, pembiaran dilakukan, abuse of power-nya memang sangat terlihat. Itu. Dan kenapa itu bisa terjadi, Mbak Yen, menurut Mbak Yen? Ya karena ya memang karena ada abuse of power, ada orang-orang yang di kekuasaan melakukan itu dan masyarakat juga masih permisif membolehkan. Kan sesuatu buruk bisa tetap terjadi kalau memang masyarakatnya membiarkan itu terjadi. Nah masyarakat terima ya sudah. Apakah yang terjadi di pemilu 2024 itu akan menjadi potret di pemilihan-pemilihan kontestasi politik berikutnya apabila ini tidak pernah betul-betul diselesaikan, tidak ada perubahan? Jadi ada sebuah lembaga dunia, The Economist, yang melakukan survei mengenai kondisi semua negara di dunia dan menilai kualitas demokrasi di negara-negara tersebut. Nah, lalu ada kategorisasinya, mana yang demokrasinya sehat, mana yang tidak, mana yang diktator gitu-gitu. Indonesia itu masuk dalam kategori flawed democracy, demokrasi yang cacat. Jadi sudah masuk di kategori itu sekarang. Nah dari situ saja sudah terlihat bahwa banyak hal yang harus dikoreksi, harus banyak hal yang secara sistemik harus kita benarkan dan kita harus terus bersuara. Walaupun menjadi suara yang sendirian, lone voice, walaupun sendirian tetap harus menyuarakan. Kalau kita menganggap ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah tapi saya melihat sekarang ini masih banyak kok suara-suara yang suara-suara akal sehat yang terus berusaha mengedukasi publik tentang pentingnya untuk menjaga kewarasan kita dalam berpolitik, tentang pentingnya untuk kita tidak permisif membiarkan ketika terjadi penyelewengan kekuasaan hanya untuk kepentingan segelintir orang yang sedang berkuasa. Itu nggak boleh karena rakyat akan jadi korban pada akhirnya. Nah, jadi itu harus terus disuarakan. Nah, itu kan panjang, itu jangka panjang dan harus selalu kita lakukan. Nah, masalah ke depan akan seperti apa ya tergantung kemampuan kita, bukan kemampuan kita. Tergantung masyarakat kita bisa cukup menyerap ini enggak. Karena kita tidak bisa mengharapkan sesuatu akan terjadi ketika orang-orang belum siap untuk berubah. Nah, saya banyak bicara di mana-mana. Kalian menginginkan pemimpin tidak korupsi? Iya, ya kalau gitu mulai dari diri lu. Diri kalian dulu jangan korupsi juga. Selama kalian masih korupsi dan permisif menerima uang hasil korupsi, ya pasti akan dapatnya pemimpin yang korupsi. Begitu. Jadi ini PR besar kita. Gitu. Nah, kalau kita memang kita juga masih mementingkan KKN, kalau kita dapat posisi kemudian keluarga kita yang kita dahulukan kepentingannya, ya jangan kemudian kaget kalau orang-orang di pejabat-pejabat itu juga begitu. Nah, ini menurut saya pelajaran besar yang harus kita benahi sebagai bangsa. Bagaimana ada akuntabilitas, bagaimana ketika pejabat berkuasa dia betul-betul berjuang semua kebijakannya bukan karena ada kepentingan pribadi dan keluarganya, tapi betul-betul kepentingan orang banyak. Boleh nggak anak pejabat nyalon? Boleh. Tapi orang tuanya jangan deket-deket. Dan kalau bisa jangan lagi menjabat. Sehingga tidak bisa mempengaruhi aparat di bawahnya, instansi-instansi negara di bawahnya untuk memuluskan anaknya. Karena kalau itu yang terjadi, pada akhirnya
dalam jangka panjang yang akan jadi orang, yang akan sukses, yang akan berkuasa, yang akan punya duit banyak hanyalah anak-anak pejabat saja. Apa jadinya anak petani? Apa jadinya anak nelayan? Apakah mereka harus nasibnya, takdirnya harus selalu jadi orang miskin dan orang di bawah, orang pinggiran saja? Nggak boleh itu. Nah, itu yang kita perjuangkan. Kenapa kita perlu demokrasi? Supaya semua orang punya kesempatan yang sama. Bukan anak pejabat yang boleh sukses di negara kita. Semua boleh. Kalau alasannya adalah Mbak Yen, ya mereka kan punya hak konstitusional, Iya. mereka boleh dipilih dan memilih. Sangat boleh. Ya kan? Terus apa masalahnya ketika misalnya pada hari ini kita melihat sendiri bagaimana dua anak dari Presiden Jokowi, Gibran sudah menjadi wakil presiden terpilih, satunya lagi mungkin akan ikut nih dalam pilkada hari ini. Alasannya kan ya meskipun bapak saya adalah seorang presiden, tapi ya bapak saya mengaku tidak cawe-cawe dan saya punya hak untuk dipilih. Dan rakyat boleh punya hak juga untuk menilai. Ketika dikatakan diklaim tidak terjadi cawe-cawe, ada cawe-cawe tidak. Dan ternyata ya sangat terlihat gitu ya bahwa ada cawe-cawe. Nah, jadi saling klaim bisa terjadi. Dan apa namanya, buat saya sih begini, pada akhirnya semua orang tuh punya rasa kok. Semua rasa, tapi ada orang yang mematikan rasanya, ada orang yang rasanya tetap hidup. Tapi rata-rata orang nggak ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar. Jadi kembalikan semua ke hati nurani masing-masing. Bener nggak tindakan seperti itu? Karena yang tadi seperti saya katakan, akan ada dampak jangka panjangnya. Jangka panjangnya hanyalah anak-anak orang kaya yang bisa kaya, anak-anak pejabat yang bisa jadi pejabat. Oke. Gitu. Saya misalnya ya. Saya juga keluarga dinasti politik, Ya. ya kan? Tapi saya harus berjuang sendiri sampai sekarang. Bapak saya nggak ada. Apakah nama besar bapak membuka pintu? Ya jelas, membuka pintu. Tapi bapak saya tidak ada di situ untuk memaksa Pintu itu dibuka. aparatur negara untuk membantu saya, gitu. Itu bedanya mungkin ya. Jadi kalau bapak saya masih ada, Ya. nggak apa-apa bantuin. Asal bapak saya tidak sedang berkuasa, gitu. Itu bedanya menurut saya, distingsinya di sana. Ya. Jadi ini moral politik sih ya masuknya, etika moral. Kita tahu bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur yang begitu luar biasa, Mbak Yen, soal demokrasi, pluralisme, toleransi. Menurut Mbak Yen, apa yang hari ini melenceng jauh dari apa yang diperjuangkan Gus Dur? Kalau saya melihat hari ini negara kita ini hanya ada untuk orang-orang yang kaya saja. Rakyatnya itu tidak terlalu diperhatikan. Ya. Pembangunan ekonomi difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tapi tidak pada pemerataan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi kita pesat, tapi didukung oleh apa? Oleh komoditas, oleh proyek-proyek padat modal yang belum tentu akan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, memang pertumbuhan ekonominya selalu tinggi, tetapi yang kaya yang di atas aja, bawahnya enggak. Kalau Gus Dur selalu nggak pernah mau hanya pertumbuhan ekonomi, selalu harus ada pemerataan ekonomi. Gitu. Jadi dua itu harus ada. Nggak bisa orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah melarat, nggak boleh. Itu satu. Lalu kemudian akuntabilitas dan transparansi nggak ada. Payung hukum juga tidak dirasakan oleh orang-orang kecil. Bagaimana Mbak Yeni melihat ketika Ketua MK dikenai sanksi etik berat, pimpinan KPK juga jadi tersangka, bahkan sekarang Ketua KPU kena kasus asusila. Itu gambaran akibat apa Mbak, kalau bisa ditarik benang merahnya? Karena kita membiarkan hal semacam ini seolah-olah kita begitu permisif. Karena orang mau sukses secara instan, nggak mau kerja keras, dan karena kalau kita kaya dan punya uang dan berkuasa, maka banyak jalan terbuka untuk kita. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Harusnya berdasarkan meritokrasi. Ya, orang sekarang mau, nikmat sekali naik private jet, maunya nguing-nguing. Jadi lebih banyak fokusnya itu ke hal-hal yang sifatnya superficial, tapi tidak pada pengembangan diri, tidak pada karya yang bisa membawa kemajuan untuk masyarakat. Lebih ke arah saya mau gagah-gagahan, saya mau dianggap keren. Kalau saya kaya, memang pintu terbuka untuk saya. Saya duduknya pasti paling depan.
Nah, tetapi kalau kekayaan dan kekuasaan didapatnya dengan cara yang tidak etis, itu tidak akan meninggalkan legasi yang baik. Ini dari pengamatan saya, ngikutin bapak saya Ya. dan bertemu dengan banyak pemimpin dunia. Dalam hidup pada akhirnya apa sih yang kita mau ambil, yang mau kita capai? Sekarang kita hidup, Mbak. 3 generasi setelah kita belum tentu tahu kita pernah hidup. Belum tentu kenal, ya kan? Siapa si Yeni? Tapi begitu dia meninggalkan legacy yang positif, yang membawa banyak kemajuan untuk dunia, untuk masyarakat, ada efek positifnya, dikenal pasti. Ya. Tapi kalau kemudian ketika kita menjabat, kita cuma sibuk naik private jet, nggak dikenal, 3 generasi dari sekarang nggak akan ngomongin kita. Gitu loh. Berarti revolusi mental udah gagal dong yang dicanangkan Pak Jokowi di awal jabatannya. Ya, ada revolusinya, mentalnya tambah buruk. Itu. Berarti kalau kira-kira kalau Gus Dur masih ada hari ini, Gus Dur akan bilang apa tentang kondisi Indonesia, Mbak Yen? Gus Dur udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Gus Dur ya pasti udah pusing gitu. Ini semua kok brengsek semua kata Gus Dur. Itu pasti tangkepin semua aja deh masih gitu. Jangan gitu Gus Dur. Oke, berarti kan harusnya kita bisa menitipkan harapan baru kepada pemerintahan baru yang akan datang, terlepas dari segala catatan buruk mungkin ya selama proses pemilu itu. Mbak Yen, hubungannya gimana sih dengan Pak Prabowo? Biasa aja. Biasa aja. Saya menganggap biasa aja. Saya nggak tahu Pak Prabowo nganggap biasa aja apa enggak gitu kan. Kalau buat saya biasa aja karena dari keluarga kita panjang ya secara historis. Kakek nenek saya terutama itu tetangganya kakeknya Pak Prabowo. Tetangga satu pagar. Lalu kemudian saya ketemu suami saya juga gara-gara Pak Prabowo. Jadi perjodohan tidak sengaja terjadi gitu. Jadi Pak Prabowo dulu sering berseloroh bahwa beliau besannya Gus Dur gitu ya. Jadi ya buat saya, kalau saya biasa aja. Gitu ya. Meskipun Mbak Yeni pada saat pemilu mendukungnya Pak Ganjar. Iya, dan saya pamit. Pamit memang Pamit ke Pak Prabowo. Iya. Setelah pemilu selesai sempat ada kontakan lagi atau mungkin tawaran? Ketemu di acara Hari Bayangkara. Ya salaman biasa lah. Gitu. Ada tawaran-tawaran nggak untuk nanti bergabung dalam pemerintah Pak Prabowo? Nggak ada. Jadi menteri misalnya? Aduh, jadi menteri. Nggak ada. Mau nggak Mbak Yen kalau ada tawaran? Saya pasti akan sholat istikharah dulu. Saya nggak tahu apakah iya atau tidak. Dan sejujurnya akan begitu. Gitu. Karena sebuah hal yang seolah-olah baik, ya menggiurkan gitu ya, belum tentu baik loh untuk kita. Jadi saya memang cukup disiplin dalam hal itu. Saya kalau ada tawaran belum tentu saya akan ambil. Kalau saya merasa bahwa tidak membawa kebaikan untuk masyarakat dan membawa kebaikan untuk diri dan keluarga. Kalau mau menitipkan satu poin utama yang harus dilakukan atau Pak Prabowo harus berbeda dari pemerintahan sebelumnya, itu poin yang mana? Perhatikan betul ya rakyat kecil. Pak Prabowo ini sudah dari kecil sudah orang mampu, orang pendidikannya juga luar biasa sekali, sudah kenal dunia. Pak Prabowo sudah punya segalanya. Nah, saya berharap betul bahwa Pak Prabowo betul-betul mewakafkan sisa hidupnya untuk betul-betul berjuang bagi rakyat kecil. Kalau melindungi mereka, memberikan mereka perlindungan hukum, keadilan, kesetaraan gitu ya, dan terutama kesejahteraan. Ya. Memang kesannya bombastis, tapi itulah esensi memimpin. Ya. Esensi memimpin kita. Kenapa sih kita butuh pemimpin? Kenapa kita memilih seseorang jadi pemimpin kita? Memang tugasnya apa sih? Ya tugasnya kan menciptakan negara kita ini, membuat sebuah serangkaian kebijakan-kebijakan agar tercipta kesejahteraan di tengah-tengah rakyatnya, agar rakyatnya merasa aman, merasa nyaman, bisa sekolah gampang, dapat akses ke air bersih mudah, bisa bayar listrik, bisa kalau mau beribadah juga dengan mudah, kan simpel-simpel aja. Terus lalu kemudian kalau tidak ada ketidakadilan di masyarakat, segera langsung ada sanksi. Orang dihukum, tidak dibiarkan. Harusnya simpel tapi implementasinya susah banget itu, Mbak Yen. Justru itu, karena Pak Prabowo orang yang sudah punya segalanya. Sekarang, gitu ya, di penghujung usianya kita bantu, kita dorong dan kita ingatkan bahwa mandat beliau adalah berjuang untuk rakyat kecil. Kalau yang mau diingatkan ke Mas Gibran? Sama, dua-duanya sama.
Mereka sekarang sedang menjalani peran sejarah untuk menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya harap mereka betul-betul berjuang untuk rakyatnya. Mas Gibran, Pak Prabowo, saya pribadi, semua orang, kita ini adalah orang-orang yang punya privilege. Dan karena kita punya privilege, kita punya kelebihan-kelebihan, kemudahan-kemudahan dalam hidup, maka kita punya kewajiban untuk menolong orang banyak. Ya, ya. Itu keyakinan saya pribadi sih. Iya, sepakat Bayan. Gitu. Tadi saya tanya hubungan Bayan dengan Pak Prabowo. Pasti pemirsa audiens kita pengen tahu juga hubungan Bayan dengan Caimin. Sekarang gimana nih? Biasa aja, dia Biasa juga aja ya? saudara, iya. Kemarin juga waktu di haji kan juga sama-sama haji, tapi ya beda rombongan. Saya beliau haji di DPR, saya undangan kerajaan Saudi. Tapi kan saya ketemu istrinya, anaknya biasa aja. Jadi nggak perlu ditanya-tanya suka, kan masyarakat masih suka nanya gimana tuh Mbak Yeni dengan Caimin gitu. Kalau secara keluarganya. pribadi sih biasa, namanya keluarga ya. Tapi secara politik memang masih ada ganjelan pasti. Gitu. Dan itu belum bisa selesai dengan Belum waktu dekat. selesai. Belum selesai. Oke deh kalau begitu. Bayan, terakhir mungkin tadi karena saya tanya juga soal apakah sudah ada tawaran menteri atau kalau misalnya tawaran menteri mau atau tidak, sudah ada. Ini kan mau pilkada bentar lagi. Ada niat juga nggak buat nyalon jadi kepala daerah? Nyalon di ini aja, di salon rambut aja. Boleh nggak Mbak, saya minta Apa ini tuh? ngambil kesempatan ini untuk minta dukungan. Dukungan apa nih? Iya. Saya ini sebetulnya sudah jadi presiden, Mbak. Tapi presiden Federasi Panjat Tebing Indonesia. Itu titelnya Serius presiden, nih? ketua umumnya ya. Serius, Kalau luar negeri Bayan? namanya panggilannya presiden ya. Oke. Saya ketua umumnya. Ya, jadi atlet-atlet panjat tebing kita akan berlomba di Olimpiade pertama kali dalam sejarah. Dan bulan awal Agustus nanti. Dan ada tumpuan harapan besar sekali ke mereka karena kemungkinan besar bisa mendapatkan medali. Jadi Indonesia kan selama ini dapat medalinya cuma banyaknya dari bulu tangkis gitu kan. Terus kemudian ada panahan, ada angkat besi gitu ya. Nah, kita harapkan dari panjat tebing ini bisa mendapatkan menyumbangkan medali juga. Syukur-syukur bisa mendapatkan medali emas. Amin, amin ya. Nah, pasti butuh doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Pasti kita gitu. doa yang terbaik. Presiden panjat tebing, Mbak Yeni Iya, Wahid ya. iya betul. Nah, itu sih paling presiden panjat tebing aja deh. Iya. Itu diamanatkan siapa Mbak Yen? Dipilih ya? Dipilih, federasinya memilih setiap 4 tahun sekali. Saya baru kepilih kemarin. Pas Oke. tengah-tengah kampanye, nah itu kepilih lagi. Oke. Gitu. Tapi saya belum lupa nih pertanyaan tadi. Apa Minat tuh? nggak jadi cepat calon kepala daerah? Nah, sekarang ini mau fokus dulu nih ke melaksanakan mandat saya sebagai presiden panjat tebing ya, untuk mengawal atlet-atlet kita di Olimpiade. Oke. Nah, itu momennya juga mirip-mirip dengan momen-momen Olimpiade, dengan pilkada kan. Oh, jadi lebih memilih itu. Ini mengharumkan nama negara jelas, Mbak. Jadi di dunia ini hanya ada 2 kesempatan ketika bendera merah putih bisa berkibar di kancah internasional dan lagu Indonesia Raya bisa diperdengarkan. Kapan itu? Ketika kepala negara kita berkunjung ke sebuah negara, ya misalnya. Dan yang kedua, dalam ajang olahraga. Nggak ada lagi kesempatan yang lain. Nah, ini kan mulia banget nih. Iya. Kalau kita bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris pada waktu Olimpiade nanti, Ya. aduh kece badai kan pasti kan. Iya. Gitu. Jadi ini lebih penting dari pilkada ya. Buat saya sih iya. Oke. Saat ini bukan berarti pilkada nggak penting. Nanti saya lihat saya mau dukung siapa gitu. Oh, saya lihat. warga DKI. Oh gitu ya. Iya. Menarik tuh. Jadi pengen nanya lagi nih. Apa? Dukung siapa kira-kira Mbak Yen? Di Dukung yang- pilkada DKI. Ya, Kan nanti nama kita yang lihat mencuat dong. sekarang Anies ya kan. Terus ada Kaisang. Terus ada siapa lagi? Calon dari Kim siapa ya kira-kira ya jadinya? RKK atau siapa? Yusuf Hamka, Kaisang. Ya nanti sepik dulu nanti. Ya. Oke deh kalau Ngobrol-ngobrol begitu. dulu. Mbak Yan, Mbak. terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sudah kita ngobrol-ngobrol di podcast Si Paling Kontroversi. Sukses terus buat Mbak Yan, terutama dengan role barunya Presiden Panjat Tebing. Semoga kita dapat emas. Amin, Ya. amin. Aminnya keras banget deh. Amin. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast Si Paling Kontroversi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Oke. Seru. Ya udah si paling presiden panjat tebing ya harusnya ya.